Oke. Hey, Dinda. Stay tune ya sampai habis ya. Sampai selesai jam 8 ntar. Oh, nonton bareng sama Mas Yogi sama Mami juga. Halo, Kak Enda. Halo, halo Rizky, my bro, my brother Rizky. Kita wave dulu. My brother. Temen ngevlog di Kuala Lumpur. Kapan nih kita hunting-hunting lagi nih? Hunting mobil sama buku. Selesai corona ya. Kita akan tunggu beberapa orang lagi untuk join. Karena ini masih 4 orang. Kita akan tunggu. Halo Kak Enda, how are you? Gimana kabar skripsi? Aman? Oke. Halo Haris, halo bro. Oke guys, nah, oke, aku buka aja sesi live pada malam ini. Nah, jadi malam ini sesuai dengan janjiku, kita akan mengadakan live dengan Dr. Gigi Teguh Wibowo. So basically kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar motivasi, bisnis, dan gigi. Nah, sebelum itu ada baiknya kalau aku memperkenalkan diri dulu ya, karena mungkin sebagian dari kalian udah tahu, tapi masih banyak juga yang belum kenal sama aku. Nah, oke. Jadi nama aku tuh Lutfi Maulana. Aku itu mahasiswa di salah satu kampus swasta di Medan dan saat ini sedang menunggu masa-masa untuk diwisuda. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah selesai tahun ini dan lagi nunggu untuk di wisuda, selamat. Kita lulusan tahun corona, harap bersabar, ini ujian. Jadi enggak sih, tapi kalau aku udah dapat kabar, alhamdulillah, bulan depan itu aku udah akan diwisuda tanggal berapa ya? 29 sih kalau aku nggak salah. Nah, nah aku juga selain kuliah, aku juga ngisi waktu dengan mengajar. Jadi saat ini aku ngajar robotik untuk siswa SD sampai SMP di Laboratori Medan. eh karena aku apa ya? Aku orangnya itu harus selalu produktif. Artinya jangan sampai waktu setelah kuliah itu nggak dimanfaatin gitu. Kalau bisa waktu itu harus dimanfaatin dan bisa menghasilkan gitu. To earn, sebenarnya nggak mengharapkan uang atau segala macam, tapi at least waktu yang kita pakai itu benar-benar bermanfaat dan menghasilkan. Kenapa enggak kan gitu? Nah, oke. Jadi sebelum masuk sesi live dengan Dr. Teguh, aku akan ngejawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya bersifat personal sih ke aku. Jadi pertanyaan pertama itu datang dari salah satu muridku, James. Hello James, if you are watching this live streaming now, I want to answer your question. Jadi Sir akan jawab pertanyaan kamu. Sir, usia Sir adalah 22 tahun, jalan 23 tahun. Nah, jadi bulan depan tanggal 1 Sir akan usia Sir udah 23. If you want to send me the gift, I will send my address from DM. Nah, jadi itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ada yang nanya tentang seputaran bahasa Inggris, gimana cara supaya confident segala macam. Artinya pede aja, gitu. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita live bersama Dr. Teguh. Kita akan ngobrol. Nah, jadi teman-teman kalau ada punya pertanyaan, silakan drop aja di kolom komentar. We will answer your question seputar motivasi, bisnis, dan gigi. Halo Dok. Halo Ulan, dengar nggak suara Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oh gitu. Hari ini libur? Libur. Cuma memang Libur ya? ada kerjaan dikit yang tetap dikerjakan. Hmm. Kalau kondisi sekarang di sana gimana Dok? Kalau di Setelah beberapa waktu ini? memang sih udah mulai balik lagi, balik rame lagi. Cuma memang, halo Mbak Yati, senior Iba. Jadi balik, Halo Mbak. udah mulai rame lagi tapi buat sarannya masih tetap harus jaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan karena kalau angka dari COVID sendiri kan masih lumayan tinggi. Gitu. Benar.
Tapi kalau di daerah lain kurang tahu ya, Dok. Tapi kalau di Medan sendiri seperti acu nggak acu sih. Maksudnya masyarakatnya itu masih keluar kemana-mana itu tanpa pakai masker, social distancing juga nggak terlalu efektif sih. Jadi kalau di sini malah semenjak katanya PSBB kemarin sampai sekarang itu kayak normal biasa aja. Ya, ya. Tapi sebenarnya selama itu belum dapat, bentar ya sambil disetting dulu sebelum Nah, sebelum ada obatnya, kalau bisa ya tetap jaga jarak dan apa ya, karena penyakit ini dibilang bahaya banget juga karena belum ada obatnya ya bahaya. Tapi nah, kalau misalnya semua orang kena bersamaan dan tenaga medisnya juga kena, ya lumayan. kewalahan malah ya. Iya benar. Kalau kalau masih nganuin apa ya, analogi ya, kalau misalnya nih satu daerah keracunan makanan. Keracunan makanan kan sebenarnya nggak terlalu berbahaya ya kalau misalnya yang kena juga sistem Benar-benar. badannya bagus. Tapi kalau misalnya fasilitas kesehatannya itu nggak mampu nampung dalam waktu yang bersamaan, misalnya bed di puskesmas atau rumah sakit itu cuma 15, sedangkan yang keracunan 200 orang, nah sisanya kan nggak bisa dapat pelayanan Iya maksimal. benar. Itu juga yang salah satu kita takutin dari COVID gitu, karena Ya sebenarnya itu. nah apalagi dia tenaga medisnya bisa juga banyak tumbang kan sekarang. Jadi kayak makan buah si Benar. malakama, kita nolong pasien, kita juga bisa kena, tapi kalau nggak ditolong ya susah juga gitu. Yeah. Oke. Nah, jadi sesuai dengan topik kali ini, Dok. Jadi malam ini kan kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya seputar motivasi, bisnis, dan juga tentang gigi. Ada beberapa pertanyaan sih yang udah masuk, Yeah. baik dari DM ataupun dari WhatsApp. Jadi nanti mungkin kalau pertanyaan dari teman-teman di akhir sesi aja ya kita jawab. Tapi ini kita sambil ngalir aja sih kita ngobrolnya. Nah, jadi mungkin untuk awal sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Dok, uh, kira-kira dokter bisa memperkenalkan diri dulu agar viewers kita bisa tahu. Oh ya, ini banyak banyak juga nih followersnya Lana. Jadi nama saya Teguh Wibowo, ya. Uh, dokter gigi. Uh, Hobinya bisnis juga. Hobinya bisnis. Kemudian hmm, udah nikah. Alhamdulillah, anak udah satu. Terus alumni Universitas Sriwijaya Palembang dan sekarang berkarir di Kota Palembang. Udah itu aja sih, nggak banyak-banyak. Nanti kalau mau Oh lanjut ya, jadi ya tinggal question aja. jadi kalau nanti ada pertanyaan yang lebih lanjut, mungkin ada mau pertanyaan seputar tentang gigi misalkan, boleh langsung aja Boleh, follow boleh. Instagram Dokter Teguh. Jadi nanti boleh tanya melalui DM. Nah, jadi teman-teman udah tahu tadi ya, mungkin viewersku udah tahu. Jadi Dokter Teguh adalah alumni dari Unsri, Universitas Sriwijaya. Tahun berapa, Dok? 2017. 2017 akhir ya? April pertengahan deh, pertengahan. 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 Sekarang pertengahan 2017 dan sekarang berkarir di dua tempat. Ya. Dan Dokter Teguh ini juga hobinya bisnis, teman-teman. Dan jadi itulah yang akan kita sharing ya. Oke, jadi mungkin kita karena kan ada 3 topik nih, Dok. Jadi ada motivasi, bisnis, dan masalah gigi ya. Mungkin kan dokter spesialis itu. Saya juga ada mau konsultasi sini, gigi saya belakangan agak ada yang sakit. Jadi kita mulai dulu dari yang motivasi. Kenapa motivasi? Karena kan gini, Dok, misalkan orang mau tujuannya itu berkarir di satu bidang, katakanlah sebagai tentara misalnya, atau ingin berbisnis. Nah, tentunya kan orang itu harus punya pendorong yang disebut motivasi ya, Dok. Nah, jadi kira-kira menurut dokter, seberapa penting sih itu motivasi agar seseorang itu mendapatkan goals-nya? Jadi gini, kalau motivasi itu satu dasar yang paling penting ya, karena kalau kita nggak ada motivasi itu kayak hidup tuh jalan aja, nggak ada mesinnya, cuma ngikuti arus doang gitu. Tapi kalau misalnya kita punya motivasi, kita bisa jadi bahan bakar deh, jadi kayak bahan bakar gitu. Terus juga gimana ya, itu hal yang penting sih kalau motivasi. Jadi dulu pernah ceritanya gini nih,
pas zamannya masuk senam PTN ya, masuk kuliah awalnya itu. Jadi berapa kali ikut tryout itu nggak pernah lulus. Ikut tryout berapa kali nggak pernah lulus. Sekalinya lulus Nggak pernah. itu ilmu pertanian dengan passing grade-nya sekitar 30%. Ya, passing grade-nya 30%. Oke. Itu pun juga pas TU-nya nyontek loh. jadi lulus Oh, jadi pas TO-nya nyontek juga. jadi unik tuh. Oke. Lulus TU terakhir passing grade 30 dan itu juga nyontek. Nah, kemudian pas zamannya di 2008 itu kalau nggak salah ada UMB ya. Jadi 5 kampus besar itu ikut di UMB dan kuotanya 80% dari itu. Termasuk USU. Salah satunya USU. Kemarin kan pengen juga ngetes di sana. Tapi yang uniknya adalah gini. Yang uniknya pas kita sama mentor itu di salah satu bimbingan belajar itu kayak ngambil rata-rata dari nilai passing grade kelulusan yang sering-sering kemarin TO totalnya. Ternyata passing grade-nya saya saat itu hanya rata-rata tuh 24 atau 25 dan direkomendasikan untuk 24 25. Ya, 24 atau 25% disaranin buat masuk ke ilmu tanah dan hama. Iya benar. Benar. Yang pasti itu nggak sesuai dengan passion dokter ya pastinya. Pengen pada saat itu. kemarin tuh dari mulai SMA tuh pengen memang mau nembaknya ke kedokteran gitu kan. Tapi tadi secara di kertas itu cuma asumsinya ilmu tanah ilmu hama. Dan waktu itu tinggal seminggu lagi ujian SNMPTN kalau nggak salah. Nah, tapi saat itu langsung kayak pokoknya seminggu terakhir ini harus benar-benar all out. Jadi harus naikin sekitar 10% passing grade untuk dapet di target gitu. Jadi dibilang nggak mungkin ya agak-agak susah, tapi ya udah ngomong sama mentornya, udah tanda tanganin aja saya mau masuk kedokteran dan pilihan kedua kedokter gigi gitu. Pas pengumuman lulus di kedokteran giginya. Alhamdulillah. Nah, jadi pastinya kan dok, tadi kan dokter udah bilang awalnya kan hanya 25% ya. Dan kemudian untuk menaikkan menjadi passing grade itu kan dari rentang waktu yang cuma seminggu itu harus naik minimal itu 10%. Nah, itu kan pastinya motivasi itu yang membuat kita bisa mencapai itu kan motivasi ya dok. Nah, kira-kira setelah kita mendapatkan nih motivasi, cara menjaganya agar api semangat itu tetap ada, itu gimana dok? Karena kan gini, banyak orang yang awalnya termotivasi nih, misalkan dari baca buku atau nonton video motivasi YouTube gitu kan. Nah, tapi seminggu kemudian ya luntur lagi gitu, kendor lagi, itu gimana dok? Motivasi itu dia kayak ngebayangnya kayak baterai HP deh. Baterai HP walaupun awal beli baru nih ya, dia harus emang sering dicas kalau emang udah saatnya lowbat. Karena dia gini, motivasi itu biasanya awal-awal dengan motivasi, dengan rapot tinggi nih, sambil jalan lama turun, tapi kita harus cas terus gitu. Jadi memang ketemu sama orang-orang yang memiliki motivasi yang sama, terus sering ngobrol sama orang-orang yang punya pikiran positifnya sama, terus yang benar-benar support kita, terus itu juga salah satu bagian dari ngecas motivasinya gitu. Karena nggak bisa kalau misalnya kayak kita nih motivasinya kuat banget, tapi di lingkungan kita juga nggak support, ya mending kita keluar dari lingkungan itu gitu. Nggak bisa. Benar. Berarti pada intinya selain kita mendapatkan motivasi itu dari misalkan membaca ataupun dari nonton video dari YouTube atau dari sumber lainnya, kita harus memiliki kayak semacam satu komunitas yang memiliki vibe yang sama ya dok. Benar. Sehingga vibe-nya itu tetap terjaga dan goals-nya itu juga nantinya tercapai. Benar. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita mau nanya nih dok, kira-kira kalau dokter nih, dari pengalaman kemarin, dari awal mau masuk SNMPTN, kemudian gagal, kemudian bangkit lagi dari rentang waktu yang cuma seminggu itu sampai lulus. Nah,
kira-kira dokter tuh mendapatkan motivasi itu atau sumber motivasi dokter tuh dari mana aja? Yang Biar pasti bisa di-share ke teman-teman. jadi gini dulu tuh kalau misalnya mikir kalau nggak kuliah di negeri itu biaya kuliah swasta di swasta mahal. Jadi kalau nggak jebol negeri ya nggak kuliah kemungkinan, ataupun ya ingin memperbaiki apa ya kehidupan lah. Jadi kalau misalnya kita nggak lulus di negeri ya susah gitu. Terus juga dari awal kan memang salah satu kayak batu loncatan buat ya udah gue harus sukses, gue harus dapet apa yang gue pengen gitu. Oh, jadi pada intinya kita harus mendapatkan apa yang harus kita ubah gitu ya dok, kayak apa yang kira-kira sangat memacu kita sehingga kita bisa mendapatkan motivasi itu dan pada akhirnya tetap terjaga semangat itu dan sampai kita nanti mendapatkan apa yang kita cita-citakan gitu ya dok. Bener. Oh gitu. Oke. Kalau gitu mungkin bisa diceritain dok, gimana sih suka duka selama berkuliah di kedokteran kira-kira? Karena teman-teman ini kan, nah nanti kita relate-kan sama bisnis. Karena kan banyak nih dari teman-teman mahasiswa yang sekarang ini mereka kuliah, tetapi ketika misalkan mereka mau kerja, mereka masih ada kayak minder, gengsi, malu karena masih kuliah gitu. Maunya hangout, maunya masih nongkrong-nongkrong. Nah, kira-kira pandangan dokter tentang itu gimana? Sebenarnya jadi gini, awal pertama nyampe di sini ya itu memang hitungannya memang ada saudara, tapi lebih jatuhnya tuh kayak bawa badan sendiri gitu. Terus juga dengan budget yang minimal. Nah, keadaan yang dengan kondisi seperti itu, kita kayak ditantang sama diri kita sendiri. Kalau memang bukan kita yang memperbaiki keadaan, itu nggak akan berubah gitu. Nah, jadi bisnis pertama di sini adalah jualan pulsa. Jadi kita jualan pulsa dok. Iya, jualan pulsa. Oke, itu bisnis pertama. Iya, bisnis pertama di perantauan tuh jualan pulsa. Jadi kita nyampe kenalan sama teman yang diminta nomor HP. Jadi ingat itu yang diminta nomor HP, semua tuh udah di list. Terus jalan kirim SMS, kan ada SMS banyak-banyaknya, kita kirim. Kalau misalnya tinggal SMS aja. Nah, dia isi, bayarnya besoknya pas ketemu di kampus. Ada beberapa satu semester. Kenapa? Oh, jadi selama satu semester itu dokter jualan pulsa selama satu semester. Oke. Dan tapi pada saat itu masih pulsa ya dok ya? Maksudnya belum ada paket data kan? Tahun 2000 atau udah ada ya? Belum. Tapi belum terlalu booming sih harusnya ya. Paket data belum karena di situ tuh lagi boomingnya BlackBerry. Oh, zaman-zaman BlackBerry ya benar-benar. BlackBerry tetap butuh harus pulsa. Terus berhasil bangkrut satu semester gara-gara tadi perputaran uangnya itu banyak nyangkut gitu. Jadi nggak iya. Jadi modalnya itu tidak bisa berputar dengan cepat gitu. Oke, jadi sebentar dok, saya cut dulu dok. Jadi sebelum kita lanjut ke bisnis kedua dokter, karena kita yakin dokter ini nggak cuma punya satu bisnis. Nah, jadi teringat pulsa. Jadi memang kalau pulsa ini gampang-gampang sulit ya dok. Soalnya saya dulu waktu SMA juga jualan, dan bangkrutnya itu gara-gara memang buku piutangnya itu nggak balik gitu. Jadi modalnya yang udah di store, pada teman kan soalnya kalau teman-teman yang pesan kan kita nggak enak kan, mau nagihnya gimana ya gitu kan. Nah, jadi emang harus pada akhirnya tutup juga. Harus belajar tega nggak tega gitu. Kalau misalnya di sini bayar semua bayar, cuma memang dibilang bangkrutnya itu gara-gara perputarannya. Jadi teman-teman memang ngandelin uang kiriman mingguan. Uang kiriman bulanan ya, uang kiriman bulanan lah ya. Pulsa ini biasanya pada dibayar pas bulanannya nyampe gitu. Oke. Tadi tetap dibayar, tapi pada saat uang bulanannya sampai. Benar. Dan Oke. Itu kan berarti harus kuat modal dong. Jadi akhirnya tutup di
satu semester aja, jadi ya nggak apa ya, nggak berlanjut lagi karena memang perputaran di modalnya itu lumayan Lambat nggak ya. nutup gitu. Oke, jadi setelah 1 semester jualan pulsa, kemudian beralih kemana tuh dok? Kira-kira kan pastinya kalau kita merantau harus tetap survive. Walaupun ada misalkan saudara di Terus sana, kira-kira bisnis kuda dokter itu apa? Dari pulsa itu mulai jualan buku. Nah, jadi Jualan buku. kayak apa ya, nyari informasi tentang buku kedokteran gigi, terus ngubungin lah distributor dari buku itu langsung. Modal nekat, Oh, langsung ke distributor. modal nelpon dan di situ Oke. pas Wow. pesan pertama kali itu benar-benar buat jantungan. Keren. Zaman itu ngirimnya pakai ekspedisi dan saat itu harus habis mesen, jadi mesen terus pulang ke Medan nggak bisa dilacak, terus pas nyampe Palembang lagi itu laporannya tuh nggak apa ya, bukan pakai ekspedisi kayak JNE atau JNT, ekspedisi benar-benar ekspedisi yang kilo-kiloan gitu, dan baru pertama kali juga pakai itu. Jadi mikir kayak saat itu kalau nggak salah belanja pertama itu sekitar 7 juta. Belanja buku. Belanja pertama 7 juta dok? Ya, belanja pertama itu bukunya 7 juta. Terus mikir, ini kalau misalnya bukunya hilang, otomatis harus ganti 7 juta. Nah, seminggu habis kejadian itu kan Lebaran ya. Setelah Lebaran ternyata ekspedisi itu 2 minggu dia tutup. Jadi buka kembali seminggu setelah Lebaran. Baru bisa saya karena Lebaran berarti. Ya, alhamdulillah lah, untungnya juga lumayan saat itu, dan terus menerus tiap semester itu jualan buku terus, apalagi kalau misalnya ada bukaan ada mahasiswa baru, itu jualan buku terus, jualan alat juga gitu. Dan saat itu momen paling termasuk apa ya, sedikit yang terkenang itu adalah ketika kita ngimpun uang 30 juta, pas ngeliat, oh ternyata 30 juta tuh nggak banyak ya cashnya. Jadi kayak, dan itu cuma transit aja, karena kan udah kita kumpul, kita pesen buku, transfer gitu. Jadi kayak 30 juta tuh selama ini kayak mikirnya tuh kayak banyak ya, tapi ternyata oh hanya segini ya. Dari apa ya, fisiknya tuh nggak terlalu gitu. Jadi selama ini mungkin kayak mikir, uang 30 juta tuh banyak ya, tapi ketika fisiknya pertama kali pegang nggak banyak amat gitu, masih bisa dipegang dengan tangan gitu loh. Terus ya itu juga langsung transit aja duitnya. Tidak sebanyak yang dibayangkan waktu sebelum megang uang 30 juta itu dok ya? Iya, benar. Jadi kayak mikir kan selama ini kayak, wah, tapi ternyata pas momen itu semester berapa ya? Lupa, tapi sekitar mungkin semester 4 kali ya. 2000 ya. Iya, mungkin semester 4-an lah, 4 apa 5 gitu. Oh, berarti dari semester awalnya tadi yang bisnis pulsa kan di semester 1 awal semester dok. Kemudian masuk ke bisnis buku itu di semester 2 sampai yang 30 juta itu di semester 4 ya, berarti sekitar 2 semester dari awal pertama kali bisnis buku itulah ya. Iya. Nah, itu ada gitu. Wow, keren ini. Sir Lutfi. Oke, ini ada yang nanya nih dok, kita jawab dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Iya. Halo Sir Lutfi, halo dok. Bagaimana caranya menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang yang selalu merasa hidupnya apes? Menumbuhkan motivasi di dirinya bahwa keadaannya bisa berubah dan dia bisa berhasil. Nih dok, monggo dok. Agak unik ini karena pakar motivasi nih. Enggak. Jadi gini, pernah baca buku dan emang apa ya? Sering juga kejadian bahwa kita itu apa yang kita pikirkan. Jadi sebisa mungkin jangan pernah mikir kita itu orangnya ya tadi apes, bawa sial atau apa, enggak. Jangan malah, karena itu kalau kita mikir hal yang negatif, nah nanti segala sesuatu di lingkungan kita itu
negatif itu langsung ketarik gitu loh. Bisa jadi langsung kejadian dan langsung otak tuh, oh ya kan bener kan gitu. Tapi kalau misalnya kita Exactly, setuju. Benar, benar, benar. mikirnya kita yang positif misalnya, eh, yang sekeliling kita itu nanti yang hal-hal positif itu yang dekat dan kejadian gitu. Gimana cara numbuhinnya? Pertama, banyak-banyak bersyukur gitu. Apapun yang terjadi, kita tetap harus bersyukur. Kayak sesederhana aja sih, kayak gitu, bangun pagi nih. Kalau apa ya, kita tuh berasa kita bisa bangun pagi, masih bisa mengerjakan sesuatu, itu kan hal yang udah luar biasa gitu. Terus juga ngebiasain buat target-target kecil itu dicatat terus di checklist. Jadi kita kayak ngargain diri kita sendiri, apresiasi diri kita sendiri, supaya tadi kita nggak mulu kayak nyalahin diri. Oh, kenapa hidup gue sial, kenapa hidup gue kok nggak ada bergunanya, nggak ada positifnya, nggak ada menghasilkan apapun. Kita tadi Benar, salah satu caranya, setuju banget. salah satu caranya tadi dengan cara kita catat hal-hal kecil, kayak misalnya nih, pengen bersihin tempat tidur gitu. Udah kita habis bersihin tempat tidur, checklist. Jadi ketika seburuk-buruknya hari, ketika kita lihat catatan tadi, kan banyak gitu yang udah terchecklist. Misalnya, oh pengen jalan 10 menit atau 20 menit keliling komplek. Kalau udah, checklist. Yang ibadah misalnya, oke, salat subuh nggak mau bolong, checklist gitu. Kalau emang udah kita lakuin. Jadi pas nanti nutup hari kayak, aduh hari ini yang kerja nih misalnya, atau yang sekolah, hari ini kayak guru dimarahin guru, dipukulin guru, terus juga kayak kok apes banget nih nasib. Tapi pas kita lihat hal-hal yang udah kita kerjain, kayak enggak, ini buktinya bangun udah pagi, udah beresin tempat tidur. Jadi ketika banyak hal positif yang kita bisa lakukan, itu otomatis otak kita mikir kayak, oh iya ya, walaupun ada kejadian kecil tadi gue yang agak apes, tapi banyak hal baik, banyak hal positif yang udah terjadi hari ini gitu. Terus gue kok mau ngeluh apa lagi gitu kan? Enggak. Kayak gitu. Jadi ya benar-benar kayak ya bersyukur sama hal-hal kecil. Karena kalau hal kecil kita syukurin, ketika dapat yang lebih lagi, ya kita juga ikut bersyukur, bukan nanti langsung kayak, wah gini, nanti ketika nggak dapet, waduh kok nasib saya sial sekali gitu kan. Enggak. Jadi mulailah mencatat hal-hal yang kecil, kemudian kalau hobi dia nyentangin itu kelihatan gitu. Pas lihat, oke, banyak hal baik yang udah dilakuin gitu. Nah, berarti pada intinya dok, untuk bisa menjadi lebih positif itu, kita harus memulainya dengan mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi setiap hari sebenarnya dok ya? Benar. Kita bisa hari, bisa napas agak lega aja hari ini tuh udah luar biasa. Banyak teman-teman di luar yang mungkin nafas susah, atau misalnya gerak susah karena mungkin nih kakinya terkilir, misalnya jalannya susah, sedangkan kita masih bisa jalan baik-baik saja. Itu kan juga satu hal yang memang harus selalu disyukurin gitu. Halo Dokter Rifki. Nah, jadi itu tadi dia Miss Elina, bagaimana caranya kita agar selalu termotivasi. Kita harus membuat seperti catatan kecil, terus kita tulis setiap hari itu apa aja sih yang terjadi, hal positif yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian sebelum mau tidur harusnya dibaca, jadi kita bisa tahu hal-hal positif apa aja yang sudah terjadi dalam satu hari itu. Jadi ketika mau tidur kita baca, sehingga makin oh hari ini ternyata udah banyak yang diberikan oleh Tuhan sama kita gitu. Jadi agar bisa lebih mensyukuri aja sebenarnya. Halo Dokter Devi. Tapi dok, ada pertanyaan tuh dok. Gimana cara bersyukur untuk menjadi fans MU? Waduh, ini yang nanya fans Chelsea, gimana nih? Tolong Koyum ini yang jadi moderatornya tuh fans Liverpool, jangan sampai nanti kita malah jadi malu sendiri gitu. Nggak apa-apa. Chelsea keberapa dok ya? Tingkat berapa terakhir? Gimana cara bersyukur untuk jadi fans MU? Iya, kalau misalnya
sih? Ini agak berfilosofi ya kalau ngomongin MU. Tadi bersyukur juga karena gimana ya? Setiap momen sama kayak roda kehidupan, MU tuh kan sudah beberapa tahun yang lalu di atas terus, sudah juara liganya lebih banyak daripada Liverpool. Kalau Chelsea belum lah ya, belum Tidak bisa, Dok. belum Di satu ini saya kurang setuju, Dok. dari Tidak bisa. Walaupun sudah menunggu 30 tahun, Dok. Tetapi, Dok, pada Premier League tahun ini, fans jelas sudah. ya, Poinnya jelas. sudah jauh. Dari Chelsea jauh. Dari MU juga jauh. lanjut Elina. Makanya Tapi dokter nggak ada mau bilang congratulations gitu atas kemenangan. Saya nggak mendengar satu patah kata congratulations dari dokter untuk saya sebagai fans Liverpool. Aduh. sudah di-push ya. Selamat kepada pendukung Liverpool. Oh iya, ya. Dari story kemarin ya. Cuma satu kali saya nggak puas. Enggak lah, nggak apa-apa. Ya, walaupun tahun ini perayaannya sedikit kurang lengkap karena nggak bisa ngumpul-ngumpul. Ya, makasih kembali Elina. Semoga semoga bermanfaat apa yang didengar. Gitu. Ini bawa tas ini banyak. Jadi dok, gini, kan tadi dokter bilang kalau misalkan kita mau selalu termotivasi, selalu stay positif, itu kan dengan menulis hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Cuman kadang gini, yang menjadi problem adalah misalkan kita itu sudah vibe-nya udah positif. Nah, bagaimana cara kita itu agar misalkan kita ketemu teman yang vibe-nya itu beda, misalkan dia negatif, selalu memandang sesuatu itu ada masalah gitu kan. Kan ada quotes yang bilang, negative people itu always see problem in every solution, kan gitu kan dok? Yeah. Jadi kira-kira saran dokter tuh gimana? Gimana cara kita bergaul dengan orang yang vibe-nya itu negatif gitu? Jadi kan kita adalah orang-orang yang berteman dengan kita kan, artinya kalau kita berteman dengan yang vibe-nya negatif, tentu kita akan juga sedikit banyak terikut. Saran dokter gimana dok? Jadi gini, pertama ketika kita berada di lingkungan negatif, coba lakukan, coba pancarkan energi positif yang kita ada. Tapi kalau misalnya malah ketika kita berada di situ, terus malah kita yang pelan-pelan berusaha berubah menjadi negatif, yang penting kita keluar dari circle itu. Karena pertama ini, kita nggak bisa maksain orang untuk berubah. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa maksain. Dan kita juga nggak berhak ketika mereka tetap berada di pemikiran seperti itu, ya mending kita yang keluar. Kita cari lingkungan yang memang benar-benar kita bermanfaat di situ, gitu. Nggak bisa dipaksain, karena kita nggak bisa maksain kehendak kita ke orang lain, nggak bisa, gitu. Nah, jadi kita biarin aja mereka dengan vibe-nya, kemudian kita keep going aja untuk mencari vibe yang lebih positif dong. Iya, kita lakuin aja apa yang menurut kita positif, gitu. Kenapa? Terus? I face the same. Sama sir, I face the same people like you. Seeing problem in solution. Nah, jadi itu dia tadi, Miss Elina. Caranya adalah dengan keluar dari lingkungan atau circle orang-orang yang bervibe negatif. Tapi bukan berarti kita memutus pertemanan atau memutus hubungan, enggak. Kita hanya membatasi ya dok. Kita hanya membatasi agar pengaruh atau pola pikirnya itu enggak terdampak ke kita. Kita itu enggak terinjek dengan bahasa kedokterannya menginjeksi, tidak terinjeksi dengan saya sedikit banyak dikit-dikit lah dok tentang kamus-kamus. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya dok. Nih saya sok-sokan nih dok. Jadi agar tidak terinjeksi dengan pikiran negatif dari orang tersebut. Ya kan sama juga kayak misalnya kita kalau ketemu sama orang sekali dua kali itu kan nggak bisa merubah prinsip kita. Tapi kalau misalnya kita ketemu tiap hari, tiap detik, terus dibisikin hal negatif terus ke kita, ya pasti kita yang berubah. Benar. Gitu. Kalau sekali dua kali, kalau kita dasarnya kuat, it's okay, nggak ada masalah. Gitu. Setuju banget dok. Oke, Miss Elina, itu kita harap dapat membantu sudah menjawab pertanyaan dari Miss Elina. Kemudian kita masuk ke masalah bisnis nih dok. Kan
kalau bisnis itu bagusnya dimulai sedini mungkin. Kalau kita udah punya konsepnya, kita udah tahu mau buat apa, kita mulai bisnisnya gitu, Dok. Nah, teman-teman saya kan masih banyak yang mahasiswa juga, kan saya juga masih mahasiswa. Nah, saran dokter gimana caranya agar mahasiswa itu nggak punya malu dalam membuat bisnis? Maksudnya nggak gengsian gitu, Dok. Karena misalkan mau jualan bakso keju misalkan nih, UMKM. Nah, kan yang jaga pasti kita dong. Kita kan belum punya modal yang cukup banyak untuk bayar orang. Nah, pasti kita yang jaga. Nah, kita itu merasa malu gitu dilihat teman-teman yang lain pernah jualan, gengsian lah. Padahal kan kita tujuan itu supaya dapat cuan kan, supaya dapat duit. Kira-kira saran dokter tuh gimana sih? Sebenarnya gini, balik-balik kayak kenapa pertanyaannya kenapa dibalik? Kenapa nggak kita balik? Kenapa harus gengsi? Kenapa harus Gimana? malu? Coba. Nah, kecuali tadi yang kita lakukan benar. itu salah gitu. Nah, seorang bisnis juga ya gimana ya? Masa kita nawarin produk ke seseorang selama caranya bener, caranya kita nggak nipu, ngapain malu coba? Jual Benar banget. gerobak segala macam nggak ada masalah gitu. Selama yang kita lakuin itu ya gini loh. Rata-rata pengusaha yang sukses itu memang gengsinya itu ditekan benar gitu. Malu itu salah satu sifat dasar manusia ya. Tapi toh kita lebih bakal malu sekarang atau nanti kalau misalnya tiba-tiba hidup kita susah terus gak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu benar-benar, Dok. Kalau misalnya kayak kita malu untuk usaha ya susah juga. Nah, kalau misalnya di Islam juga kan bayangin tuh 9 pintu rezeki itu dari berdagang atau berusaha. Nah, Nabi aja dari kecil udah berdagang. Harusnya ya kita nggak malu dong gitu loh. Benar kan? Benar. Gitu. Jadi balik-balik ngapain sih gengsi, ngapain malu toh semuanya itu proses yang emang harus kita lewati gitu. Dan sebenarnya itu manusiawi ya, Dok. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa malu itu, ya kembali lagi, kenapa kita harus gengsi tadi gitu. Iya. Sama tadi, salah satu dari obatnya malu dan ngalahin gengsi itu ya kita lakuin tiap hari, tiap saat gitu. Jadi kalau misalnya kita takut, malu, gengsi itu wajar ya. Tapi kalau misalnya kita ngadepin, ya kita bakal kalah terus. Tapi kalau misalnya kayak oke, hari pertama gue malu, nggak apa-apa, tapi tetap gue jualan. Hari kedua gue malu, nggak apa-apa, gue tetap jualan. Lama-lama, yang misalnya nih, si A sering nih ngatain kita, tapi kalau misalnya kita terus-terusan, dia juga capek. Gitu kan, capek kan ngatain, capek buat ya udah, toh juga kita kerja buat nyari duit gitu. Kalau duit kita nggak dari dia, ngapain dipusingin gitu. Iya, benar. Jadi tetap aja maju walaupun dia di hari pertama jualan misalkan pasti rasa malu itu ada. Jadi saya mau flashback dikit, Dok. Jadi kalau yang soal jualan, saya dulu pertama kali jualan produk itu makanan, Dok. Jadi di waktu zaman SMA. Waktu zaman SMA kelas berapa ya? Kelas 2 kalau saya nggak salah. Itu saya jualan bakpao. Jadi bakpaonya itu saya buat sendiri, buat masak sendiri sampai tidur itu jam 12, jam 1 karena masak. Kemudian besoknya itu dibawa ke sekolah. Nah, di sekolah itu sebenarnya nggak boleh jualan, tapi kita main black market. Artinya kita edarkan secara gelap, kepala sekolah nggak tahu. Masuk ke kelas-kelas ngetok gitu. Jadi memang pada awal hari pertama itu memang malu. Kenapa sih, kan saya pada saat itu saya ketua OSIS, Dok. Jadi, ini ketua OSIS ngapain jualan kan gitu. Tapi saya tetap masuk. Hari pertama masuk jualan, tapi hari-hari berikutnya ya udah biasa karena udah memang hari pertama udah ternyata nggak apa-apa toh, walaupun awalnya malu tapi produknya habis misalnya gitu ya, Dok ya. Nah, jadi kalau kita udah dapet kayak semacam trigger gitu ya, di hari berikutnya udah lebih nyantai sih. Yang didapat lumayan gitu, ada benar ada reward di situ gitu loh. Iya, benar. Untungnya agak banyak nih, itu langsung ya mikir, bodo amat orang jualan kayak gini aja bisa untung banyak gitu. Jadi kalau masalah untung banyak nih, Dok, nih saya banyak dapat broadcast gini,
isi broadcastnya kira-kira hampir sama. Gimana? Mau untung banyak, modal HP, silakan daftar. Asik. Monggo dok. Ya, kalau kalau dari hal-hal nggak ada yang salah dari itu juga bagian dari usaha gitu. Oke. Gitu. Cuma memang Tapi banyak yang skeptis dok. Maksudnya kan orang sekarang ini mas apa ya? Mereka itu alergi dengan kata MLM. Maksudnya kan yang rata-rata yang model marketing kayak gitu, itu kan ujung-ujungnya itu bakalan ya sistem bisnis itu adalah MLM. Nah itu gimana sih dok? Tapi kalau menurut saya pribadi sih, seharusnya kita menanggapi itu jangan secara negatif kan. Itu kan kalau memang cara dia memasarkan produknya kayak gitu, selagi memang terbukti ada yang berhasil, berarti nggak ada yang salah dengan bisnisnya. Kalau menurut saya gitu. emang gak Kira-kira ada yang pandangan salah. dokter Jadi gimana? kayak gini nih, Bener. dulu SMA pernah ditawarin dan pernah ikut salah satu MLM ya. MLM dok? Iya, pernah ikut. MLM apa tuh dok? Hah? Paytrend bukan? Yang logonya singa. Ujung-ujungnya jual obat Oh. yang sampai bintang 7 apa bintang 8. Oh ya. Ya kan? Ya sih. Nah, tapi gini, Nggak usah sebut ya, nggak usah sebut. nggak usah sebut. Tapi gini, Ya, ya. justru dari kita pernah masuk situ dan belajar banyak di situ, walaupun dibilang tidak dapat apa kapal pesiar segala macam, tapi ada satu pelajaran yang kita dapat gitu. Kapal pesiar. Benar. Iya benar. Cara dia marketing Iya benar dok. seperti apa, kemudian cara dia meyakinkan orang-orang baru seperti apa gitu. Jadi ketika kita suatu saat ditawari hal yang sama, kita udah ya memang kalau emang mau usaha, mau sukses ya harus usaha gitu. Nggak ada yang kayak duduk. Mereka tuh juga untuk yang naik ke level bintang-bintang di atasnya itu harus presentasi, harus meyakinkan, harus ngerekrut member baru. Itu kan juga salah satu proses marketing gitu. Dan itu Benar sekali, yang benar. kita harus lakuin gitu. Pelajari dari situ. Iya, kita harus belajar kayak nanti suatu saat ketika kita punya usaha, boleh beberapa hal yang kita adopsi ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya bagian-bagian kita terjebak terus memaksakan kehendak ya nggak boleh juga gitu. Tapi banyak Benar. ilmu dari MLM yang bisa diambil, banyak banget. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Kalau saya juga sependapat dan satu pandangan dengan dokter, kalau yang namanya MLM tuh nggak selamanya buruk gitu kan. Mungkin bagi sebagian karena udah bisa dibilang sudah terjanjikan bakal dapat A, bakal dapat B, kemudian ternyata usahanya kurang maksimal, terus jadi kayak ngerasa regret dan kecewa gitu, bisa jadi juga. Tapi pada intinya saya sependapat kalau misalkan ada pelajaran yang bisa diambil dari sistem bisnis itu. Kita bisa belajar semangatnya, cara menjualnya. Nanti kalau kita punya bisnis sendiri, bahkan kita bisa adaptasi dari ilmu-ilmu mereka, benar kan dok? Jadi kita bisa implementasikan di bisnis kita, gitu. Dan satu setuju sih sama dokter. Intinya bisnis apalagi MLM, kalau misalnya kita pengen dapat sesuatu yang rewardnya besar, usaha kita juga harus maksimal besar. Kalau misalnya kita cuma tidur-tiduran juga, ya nggak bakal dapat juga gitu. Kalau sekarang sih tidur-tiduran udah canggih ya, tidur-tiduran ternyata dia jualan online, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau tidur-tiduran aja gitu, ya dapat. Oke dok, kalau gitu kita bahas langsung nih. Kalau kemarin kan waktu kuliah, dokter itu pernah bisnis pulsa, pernah bisnis buku juga. Kalau sekarang yang dokter jalan itu bisnis apa dok? Selain praktek juga ya, praktek kan masih. Sekarang ini lagi fokus support bisnisnya istri sebenarnya, gitu. Jadi istri ini hobinya ya hobi K-pop. Ya, K-pop itu band-band Korea. Kemudian ya sama prinsip dasarnya adalah dia hobi, dia senang sama satu hal gitu, dan alhamdulillah dia cari celah supaya tadi nggak ngebebani budgeting, kan udah berkeluarga, budgeting biaya lain gitu. Jadi dia mikir kayak gimana menghasilkan ini nggak ganggu neraca keuangan gitu. Jadi dia jual barang-barang yang memang dia senengin juga gitu. Jadi kayak awalnya gini, wih keren, dia pengen dapat barang A gitu.
gimana caranya supaya barang A ini didapat gratis, udah kutip. Ya udah, dia jualan barang A, nawarin ke teman-temannya, ternyata laku, ya dia dapat juga barang A gitu. Gitu. Terus benar-benar ya di support gitu. Lumayan sih, lumayan Nah, jadi banget. berarti gini dok, kesimpulannya bagi teman-teman yang misalkan sudah punya pasangan atau sudah menikah dan misalkan pasangannya itu punya bisnis, nah maka kita harus saling support, gitu ya dok ya. Nah tapi gini dok, pertanyaannya adalah berarti nanti bisa dong kita buat sesi live selanjutnya bersama dengan Mbak Puput. Boleh, cuma memang requestnya Wih, keren. nggak dalam waktu dekat sih. Nanti kita buat. Oke. Gitu, nggak apa-apa. Mantap, siap. Bakal ngupas juga. Karena memang bener gini, kemarin pas awal-awal pandemi itu, praktek dokter gigi kan tutup semua nih. Praktek dokter gigi tutup semua dari mulai Maret nih. Nah, selama masa pandemi, semua praktek ditutup. Ya, otomatis income dari praktek benar-benar nurun drastis dong. Nah, jualan istri itu benar-benar ngebantu supaya dana daruratnya itu nggak benar-benar terkuras habis gitu. Benar. Okay. Dan juga kalau bisa sih kita bisa punya lebih dari satu penghasilan gitu, baik dari pekerjaan, bisnis. Jadi ketika satu, setuju banget dok. Satu jadi kayak kemarin pernah lihat kayak meja nih, kaki meja. Kalau misalnya kaki mejanya kita cuma satu, ketika dia patah, ya udah habis gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kaki mejanya 4, patah satu kan, walaupun masih goyang, tapi dia tetap masih bisa berdiri gitu kan. Masih ada yang menopang 3 lagi ya dok. Jadi benar-benar ya saling ngebantu banget itu. Jadi kalau bisa sumber penghasilan tuh lebih dari satu. Gitu. Lebih dari satu gitu. Oke dok, tadi kan kita kalau ngebahas bisnis pasti orang nggak jauh-jauh dengan yang namanya passion. Tapi gini dok, bagaimana sih caranya? Karena orang sudah ada yang punya passion, misalkan passionnya A misalkan, tetapi dengan passion itu dia belum, dengan bisnis yang dia jalankan dengan passion itu dia belum bisa menghasilkan gitu dok. Jadi tips dan trik dari dokter agar passion yang kita miliki itu bisa menghasilkan itu gimana dok? Pertama gini, kalau misalnya kalau namanya juga passion ya, sesulit apapun kita ngejalan itu dengan senang gitu. Nah, namanya juga usaha. Benar. Namanya juga usaha, nggak melulu tentang untung gitu. Halo dokter Jul. Jadi kalau untuk namanya usaha kita nggak melulu tentang untung, tapi kalaupun misalnya nih kita satu momen nggak untung, minimal rugi pun rugi dikit, tapi ada pelajaran kenapa kita bisa rugi, ada suatu masalah yang bisa kita analisis gitu. Kenapa bisa rugi? Sistemnya ada yang salah kah, atau perhitungan kita yang salah gitu. Tapi tadi balik-balik, kalau misalnya memang itu basicnya adalah passion kita, itu kita ngelakuinnya dengan sesusah apapun masalahnya, kita pasti bakal cari jalan keluar. Oh gimana supaya bisnis ini tetap survive gitu. Pasti dijalani dengan senang hati. Misalnya nih, semangat dan ada hobi kayak dia buka bisnis kopi nih misalnya. Nah, memang dia senang. Minimal dia ngopi, dia udah ada tempat. Nah, tinggal masalahnya gimana supaya dia mempromosikan jualan dia itu ke halayak yang lebih luas gitu. Zaman sekarang kan sistem dari marketing itu media sosial udah gila banget. Kita nggak mesti luar biasa banget. Mesti nyari koran, masukin ke koran, nggak sistem kayak itu lagi kan. Media sosial bisa kita pakai. Iya benar. Marketnya mau siapa gitu. Terus juga kita harus mau ngebuka ilmu itu dari mana aja. Kita bisa pengetahuan itu sekarang media sosial ada, Google itu ada, YouTube ada. Jadi benar-benar media informasi sekarang luas banget gitu. Dan saingan juga ya banyak, makanya kita harus jadi kreatif. Makin banyak. Benar, ya. Jadi pada intinya kalau memang kita sudah menjalankan bisnis dari passion, harusnya apapun yang terjadi, kalau misalkan
keuntungan itu belum seperti yang kita bayangkan, harusnya kita tetap semangat dong. Kita Ya, tetap sama keep sih, going cari hal-hal itu. sambil terus berinovasi Benar, dengan benar. media-media yang sudah ada. Benar. Benar-benar. Gitu. Dan ide-ide segar itu baik kalau misalnya apa ya, jualan A ya, lihat tempatnya. Pas sekarang ini kan kalau karena lagi corona, banyak banyak orang pindah dari yang toko offline ke online gitu. Ke online semua. Caranya dia memanage, dia tetap bisa menghasilkan yang lebih luar biasa lagi pendapatannya. Toh kalau misalnya dia pindah ke online, dia nggak butuh toko yang terlalu besar, tapi dia tetap bisa distribusi barangnya, tetap bisa jualan dengan pasar yang lebih luas lagi kadang gitu. Nah, berbicara tadi soal toko online, ya dok, Ya. kita kan pastinya kalau sebagai pemain baru itu produk kita belum dikenal oleh kayak layak ramai, itu pasti kan kita butuh yang namanya trust dulu. Nah, menurut dokter gimana tipsnya itu supaya trust itu terbangun dan mereka itu menganggap bahwa di sini belanja di sini aman misalkan. Jadi membangun brand itu seberapa lama sih dok sebenarnya? Kalau brandnya, kalau kita bangun brand sendiri itu memang susah gitu. Tapi ya di situ prosesnya yang lumayan buat kita kalau untuk usaha agak apa ya? Ya harus benar-benar ini, karena gini nih, bangun brand itu terutama brand-brand Indonesia itu memang agak berat gitu. Tapi proses kita jualan, ketika kita dapat komplain dari klien, dari customer, itu gimana cara ngadepinnya, itu juga kita ngebangun trustnya terhadap jualan kita gitu. Entah itu kayak ada nih pelanggan komplain kenapa pengiriman lama segala macam, kita harus hadapin, bukan langsung kayak lari, oh ini ada nanti nunggu sampai, enggak gitu. Kita harus jelasin gitu, harus dijelasin. Kalau misalnya kita nggak bisa bersaing, ya nanti lama-lama akun kita ya habis juga sendiri kayak gitu. Halo Robi. Berarti pada intinya kalau kita mau membangun brand sendiri dan membangun trust itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Artinya ada proses dan waktu yang cukup lama sehingga orang-orang mengenal brand kita dan percaya sama kita gitu ya dok ya. Sama tadi cara marketingnya sih, kita juga harus pinter-pinter. Sistem marketingnya juga ya, dok? Kayak pemilihan segmentasi yang kita tuju. Misalnya nih kita nge-endorse si A, marketnya gimana gitu. Jangan sampai kita salah atau judgement dari yang kita endorse itu kecil ya, impact-nya, dampaknya juga nggak bagus gitu. Atau ketika benar. kita sudah keluar biaya yang lumayan untuk marketing, ternyata pesanan banyak nih, kita kebanjiran pesanan, tapi kita nggak siap untuk itu. Nggak siap, kewalahan malah ya dok ya? Iya, itu tuh nggak bisa juga. Jadi kayak kita kayak jadi nggak di-trust juga gitu. Orang bener nggak bisnis gitu. Kalau udah endorse-nya gede kok, pas dia dapet, dia cuma siap 100. Pesanan banyak. Dia tembusnya 1000. Ya kan nanti dianya nggak siap. Nggak siap ya. Ya salah satu cara manajemen trust konsumen juga itu. Begitu. Berarti harus dengan analisa dan kalkulasi yang matang. Benar. Ya bisnis itu kalau emang mau survive, ya ada dua. Ada yang benar-benar dikalkulasiin sebelum buka bisnis, ada yang dikalkulasiin sambil jalan. Tapi tetap dua-duanya ada perhitungannya. Jangan kayak jalan-jalan aja. Harus ada targetnya juga gitu. Jangan kayak ya udah jalan aja, ya udah ini aja gitu. Ya, kalaupun lancar, dia nggak akan bisa besar gitu. Berarti harus ada manajemen yang baik ya dok ya? Ya, benar. Setelah jalan pun tetap harus di-manage, tetap ada kalkulasinya, tetap harus dianalisa gitu ya dok ya? Benar. Jadi kayak dari analisa itu juga kita bisa belajar kayak, oh ini yang kurang, oh ini yang harus ditambah, oh ini harus yang dikurangin. Kalaupun misalnya, oh kayaknya kita udah kuat di ini, nggak perlu lagi pakai marketingnya nge-endorse seleb atau apa gitu, gitu.
oh ini kayaknya interaksinya udah bagus, kita nggak perlu. Jadi dari analisis, dari data yang kita punya, kita analisa, kemudian baru dilihat yang mana yang bisa harus ditambah, yang mana yang oh udah cukup, dikurangin aja nggak apa-apa gitu. Karena pasar ini juga luas banget sebenarnya. Lu mau bisnis apa aja selama tadi kreatif dan ini ya ada aja untungnya gitu. Ya, benar-benar. Jadi kalau menurut dokter tadi dalam survive tadi kan kita butuh yang namanya inovasi, kita butuh analisa, kalkulasi yang matang. Kalau saran dari dokter itu ketika kita memulai bisnis, seberapa pentingkah teammates itu atau sebuah tim itu dalam tergantung dari kita mencapai goals? pengen apa ya? Pengen awalnya di mana? Kalau misalnya mulai bisnis dari kita sendiri, ya niat sama mental kita yang harus kuat gitu. Tapi kalau misalnya udah punya tim, itu ya harus disamain dulu visinya gitu. Mau dibawa kemana? Oh, menyamakan visi ya, Iya, okay. Karena nggak bisa kayak, oke, kita punya tim, tapi timnya ini ya kerja sendiri-sendiri. Kemudian dia mau ke kiri, kita padahal mau lurus, ada yang mau ke kanan, ya nggak cepet gitu. Gitu. Oke. Jadi yang paling penting adalah kalau kita membangun bisnis secara berkelompok atau ada tim, maka harus menyamakan visi terlebih dahulu agar jalannya itu lebih cepat. Kalau enggak ya tutup ya, karena Ya. masing-masing punya kepala, punya visi sendiri, makanya tadi nyatuin visi itu sama. Terus pembagiannya seperti apa itu juga harus diomongin dari awal gitu. Oke dok, luar biasa nih. Waduh, ilmunya tentang bisnis, pengalaman dokter, bagaimana dari awal tadi sampai sekarang punya bisnis, sampai saya lihat juga updatean saya kan ikut update dokter yang luar biasa. Saya salut. Nanti kalau kapan-kapan ke Medan saya mau langsung nih, ini nggak cukup 1 jam, karena kalau dari Instagram kan dok, dia dibatasin live streamingnya itu cuma 1 jam, nggak cukup. Makanya nanti kita harus tetap keep in touch. Terus juga kalau bisnis yang gimana? Dia bangun relasi juga. Jadi kayak misalnya nih bisnis dari Mbak Puputnya ini kan bergerak di perkipopan, itu dia punya tadi customer yang jadi kayak partner juga. Jadi kayak pengen udah ada nih, nanti ke Medan pengen ketemu, pengen ngobrol. Jadi kayak bukan cuma iya benar. Ngikat lu jualan udah cuma jualan doang, enggak gitu. Nggak sebatas itu aja ya dok ya berarti. Jadi kayak ada sesuatu yang dijaga. Tetap ada engagement ya. Nah itu yang paling penting, karena ketika nanti salah satu bukti dari fungsi engagement itu tadi, ketika kita mengeluarkan produk baru, ya konsumen kan langsung percaya gitu. Itu bagus karena si A yang ngeluarin. Benar. Ya sih. Halo Dokter Vivi, halo Dokter Menti. Halo dokter. Nah jadi tadi kita udah bahas panjang lebar tentang motivasi, kemudian udah juga bahas tentang bisnis, kemudian kita masuk ke yang terakhir nih dok. Saya ada dapat pertanyaan dari siswa saya. Ini kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Nah dia nanya gini dari WhatsApp, Sir, gimana sih caranya supaya nggak takut ke dokter gigi? Karena selama ini dia takut, dok. Oh gitu. Jadi gini ya. Kalau untuk anak-anak berarti kalau umur 3 tahun sekitar 8 atau 9 ya lah. Sekitar 8 atau 9. Oke. Jadi gini, untuk harusnya ini orang tuanya juga dengerin ya. Jadi pertama, kita harus nyiptain lingkungan. Kalau ibu dengar. Lingkungan dari rumahnya itu benar-benar nggak nakutin. Jadi banyak yang salah kaprah. Misalnya anaknya itu aktif, namanya anak-anak ya. Hobi lari sana, lari sini. Nah salah satu buat anak itu nurut orang tua atau lingkungannya selalu nakut-nakutin kayak jangan lari-lari atau jangan ini, nanti disuntik dokter, nanti dicabut gigi gitu. Nah walaupun dia belum pernah ketemu, dia kan paradigmanya langsung kayak berubah. Oh dokter ini jahat, dokter itu seseorang yang akan menyakiti. Makanya ketika dia pertama kali dibawa, dia kan histeris. Anak-anak basicnya, dasarnya itu berani loh.
Coba deh nanti